النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن حضرة سيدتنا خولة الغبر ومن حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ومن حضرة الحسن البصري ومن حضرة جبال المقتدي لحضرة الشيخ عبد القادر الرجل لحضرة الشيخ مسعود المدني لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة الداخل المقدم محمد بن علي العالمي لحضرة الشيخ عبد الرحمن سكوي لحضرة الشيخ أبو بكر الجزري لحضرة حافظ مراد القوس لحضرة حافظ عبد الهدد لحضرة الشيخ مدر أشد البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار البني لحضرة الشيخ شرف عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرية من الله على درجات من الجنة والغربات إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قلب نبينا وحبنا صلى الله عليه وسلم وعلى نيته أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على أن يستنفذ من أن نبدأ بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala wa bi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin wa rubiya an yahya min jabir al-tahi sallallahu daripada kitab Allah ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak seorang daripada tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala annahu mata lahu ibnun famarra bihi majusiyun ya'zihi. Sungguhnya bahwa daripada Abdullah bin Mubarak ini mata lahu ibnun adalah meninggal anak sidik tadi. Famarra bihi majusiyun, lalu ketika meninggal tadi ada melewati oleh seorang yang majusi, itu orang beragama yang menyembah api, yahzihi, bertakziah, menghilangi daripada Abdullah bin Mubarak. Faqala lahu yanbaghi al-aqili, maka berkata si orang majusi ini kepada Abdullah bin Mubarak, yanbaghi al-aqili, sepantasnya daripada seorang yang berakal atau orang majusi ini harus berbuat di hari ini ma yaf'alul jahilu, apa yang digawi oleh orang jahiliyah, ba'da khamsati ayyami, setelah 5 hari. Artinya apa yang kau lakukan setelah nantinya 5 hari anak engkau meninggal ini. Jadi disamakannya oleh orang majusi ini budayanya budaya jahiliyah bagi orang meninggal tadi. Bapak kemudian 5 hari setelah meninggal anak kami ini, kata majusi tadi. Faqala Ibnul Mubaraki uktubu hadza minhu, lalu Sayyiduna Abdullah bin Mubarak berkata kepada kawan-kawannya, uktubu hadza minhu, tulislah ini kepada orang majusi tadi, yang isi tulisannya bahwasanya tidaklah orang yang mengerti daripada majusi ini orang yang kena musibah. Jadi orang majusi ini, tulisannya itu orang majusi ini adalah orang yang tidak paham dengan orang yang dapat musibah, tulisannya tadi. Dan tulisan lagi juga bahwasanya segala orang mendapat musibah itu daripada pahala dan balasannya surga adalah bermanfaat bagi seseorang yang kena musibah tadi. Lalu dikirim catatannya kepada majusi tadi, sehingga tidak berbicara lagi, disamakannya pakai budaya jahiliyah. Artinya disuruhnya menangis benar. Kalau orang jahiliyah itu bilanya ada orang mati dapat musibah, diundangnya orang banyak, bagi orang-orang banyak itu, dan disuruhnya menangisan, diupah menangis
sambil menangis nyari padahal tadi. Bila nyari nangisnya nyari karena jawabannya. Ini menjadi dia menangis. Dan sidik ada itu sidik surat tadi lawan Majusi tadi setelah pulang dari rumahnya bahwasanya adat kami kadang hari itu. Waluya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azza musaban kana lahu mithla ajrihi. Lalu kata Nabi juga menyebutkan sesungguhnya barang siapa yang menghibur orang yang ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya seperti yang ditimpa musibah. Jadi barang dapat musibah, pahalanya dapat juga kepada orang-orang menghibur, mentakziah, menghilangkan orang mana musibah tadi. Jika ada pahalanya, artinya kata menambah duka orang ketika orang musibah tadi kata, tapi malah menghibur, menyenangi orang mana musibah tadi. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru thalathatun. Ujar Nabi juga menyebutkan bahwasanya yang namanya sabar itu terbagi tiga. Sabr ala ta'ati, yang pertama sabar melakukan ibadah atau taat. Kita mau ibadah, menggawi taat, sabar kita. Karena kita seorang hamba, maka kita sabar atas menggawi taat, terus menggawi ibadah. Wa sabrun 'alal ma'siyati, yang kedua sabar daripada menjauhi maksiat. Sabar juga karena maksiat itu dilakukan paling nyaman, paling mudah, tapi balasannya luar biasa. Maksiat tadi paling nyaman itu masih maksiat. Yang ketiga wa sabrun 'alal musibati, sabar atas ditimpa musibah. Jadi tiga mengenai sabar tadi. Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bi husni 'azaiha, kataballahu lahu 300 darajatin. Setiap bahwasanya orang yang sabar atas musibah hatta yaruddaha, sehingga musibah dan dikembalikan kepada orangnya, kepada ampunnya. Bihusni azaiha, dengan sebaik-baik daripada ucapannya atau kerelaannya. Artinya yang dapat musibah rela tadi. Kata Allah lahu 300 darajatin, niscaya dituliskan baginya mendapat 300 derajat bagi dirinya tadi. Dapat pahala 300 derajat bagi yang benar. Wa man sabara 'ala ta'ati, dan kemudian barang siapa yang adalah dia tadi sabar atas menggawi taat, menggawi ibadah tadi, kata Allah lahu 600 darajatin, niscaya dituliskan baginya ganjaran mendapat daripada 600 derajat tadi. Kayak derajat itu nanti kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat itu kayak apa? Wa man sabara 'alal ma'siyati kataballahu lahu 900 darajatin, dan barang siapa yang ada nanti dia sabar atas menjauhi yang maksiat yang dilarang itu, maka niscaya baginya dituliskan daripada mendapat ganjaran 900 derajat. Jadi yang pertama tadi 300 derajat bagi orang musibah, orang yang sabar atas menggawi taat 600 derajat, membalikkan orang menjauhi maksiat atas 900 derajat. Karena maksiat ini kadarnya kadar-kadar, ini kadar juga derajatnya. Al-Hadid. Wa ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala annahu qala awwalu syai'in katabahu Allah ta'ala fil lawhil mahfuzi, inni anallahu la ilaha illa ana wa Muhammadur rasuli. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan annahu qala, bahwasanya Sidi berkata awal-awal pertama kali tulisan yang ditulis Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, tulisannya adalah
Anallahu la ilaha illa ana wa Muhammadur Rasulih. Yang tulisannya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala tadi. Tulisan dari Mahfuz. Wa Muhammadur Rasuli, dan adalah Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Man istaslama liqada'i, tulisannya lagi dari Mahfuz. Barang siapa orang yang menerima keputusanku, man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i, dan sabar menghadapi ujianku, wa syakara li ni'mati, dan mensyukuri nikmatku, kata tuh siddiqon, nanti niscaya aku catat baginya sebagai orang-orang yang siddiq, yang benar tadi. Wa ba'athu yawmal qiyamati ma'as-siddiqin, dan aku nantinya aku bangkitkan, kata Allah Ta'ala, orang itu yawmal qiyamati, pada hari kiamatnya, ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, yang pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa man lam yastaslam liqada'i, dan barang siapa orang yang tidak menerima daripada keputusanku, kata Allah Ta'ala. Tulisan dari Imam Bukhari. Wa lam yasbir ala bala'i, dan dia tidak sabar menghadapi ujian atau bala dariku. Wa lam yashkur li ni'mati, dan dia tidak mensyukuri segala nikmat-nikmatku. Fal yattakhid ilahan siwa'i, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Artinya cari Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang lebih pemurah daripada aku, kata Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang paling sayang melawan hambanya kecuali aku. Maksudnya itu, nah, carilah Tuhan selain aku. Kalau Tuhan yang lainnya Tuhan cari aja, banyak aja, tapi ada tengah aku tadi. Silahkan mencari Tuhan selain aku, dan kali cariannya selain Allah Ta'ala. Kita cari ada lagi yang paling hebat, yang paling harap Tuhan daripada segala Tuhan, Tuhan kita tadi. Kalian cari melihat Allah Ta'ala aja, jangan ada suara. Bagi mencari Tuhan selain Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan jalan keluarnya. Bila yang ada hendak aku atur aja Tuhan, maka carilah Tuhan selain aku. Oh lagi, qala Ibnu Mubarak, berkata juga oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak tadi, al-musibatu wahidatun, bermula adalah musibah itu sebenarnya hanya satu aja. Musibah itu dapat orang satu aja. Faida zaza'a sahibuha, maka apabila mengeluh yang ditimpa bala tersebut, mengeluh sorat ithnaini, maka jadilah bala itu menjadi dua terbagi. Asal satu aja, maka jadi dibagi dua. Yakni soratil musibatu ithnataini, terbagilah musibah terbagi dua jadinya, asalnya satu aja. Ihdahuma, salah satunya al-musibatu, adalah nama asli musibahnya. Wathaniyatu bihadu ajril musibati, yang kedua bala kehilangan pahala musibah. Nah, namanya musibah terdapat pahala karena jadi hilang daripada ganjarannya karena mengeluh, hilang jadinya. Jadi ada hasilnya dapat musibah tadi, nilainya ada pada sebab mengeluh. Wa huwa a'zamul musibati, itulah yang paling ganal musibah apabila mengeluh tadi. Asalnya musibah, dapat musibah sudah ganal ganjaran, dapatnya mengeluh hilang ganal tadi. Jadi apa? Menjadi nol, ada nilainya. Waruya bil khabari an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu man qala asabathu musibatun. Riwayat daripada Sayyidina Abi Thalib berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda, orang yang merasa berat tengah ditimpa musibah tadi, hendaklah mengingat musibah itu.
hendaklah menganggap musibah itu denganku dan Nabi. Fa innaha min a'zamil masaibi, karena itulah musibah yang terbesar adalah kehilangan pujian Nabi. Musibah terbesar umatku adalah aku dan Nabi tidak ada lagi dalam dunia ini. Itu musibah yang paling besar. Kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak kena musibah karena aku dan Nabi. Aku ini sudah ada di alam dunia, termasuk musibah yang paling besar. Waruya ayatan karramallahu wajhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat juga daripada Sayyidina bin Abi Thalib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu Nabi bersabda, "Man istaqa ila jannati." Kata Nabi, barang siapa yang adalah orang itu merindukan surga, sar'a ilal khairati, segeralah melakukan kebaikan dan ketaatan. Wa man isbaqa minan nari, dan barang siapa yang adalah takut neraka tadi, laha minasy syahwati, daripada melupakan syahwatnya. Wa man raqabal mauta, dan orang yang ingat akan mati. Barang siapa orang yang ingat akan mati, tarakal ladzati, niscaya dia meninggalkan kesenangan daripada dunianya tadi. Wa man zahada fi dunya, dan barang siapa orang yang zuhud di dunia, halat alaihil masaibu, niscaya ringan merasakan segala musibah. Ini pun dengan merasakan musibah artinya paling nyaman sudah. Artinya musibah itu dianggapnya adalah pemberian dari Allah, dan dianggapnya ada berat baginya bermusibah tadi. Minari jadinya orang dapat musibah dianggapnya biasa-biasa saja. Ibu hanya senyumnya itu kali loh. Kan biasanya orang dapat musibah itu dari muhanya, dari wajahnya sudah ketahuan. Ada nih orang dapat musibah, muhanya itu sudah ketahuan, boleh-boleh aja. Kali-kali dicari. Wa dzukira anna fi ba'dil kutubi, ada disebutkan kata pengarang kitab di dalam kitab-kitab yang bahari, maktuban bisittati asturin, tertulis ada 6 baris dalam kitab bahari itu. Kitab terdahulu itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tulisannya ada ini. Sebab Al-Quran fi sadril awwali, tulisan yang di baris pertama dalam kitab bahari itu, man asbaha hazinan ala dunya, barang siapa yang orang itu selalu duka cita atas memikirkan dunianya, asbaha sakhitan Allahi, niscaya atau berarti marah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bitsani, yang kedua tulisannya, man syaka musibatan nazalat bihi, orang yang mengeluh pada musibah yang datang menimpa kepadanya, fa inna ma yashku rabbahu, hanya saja dia tadi mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang musibah, bernaunnya kepada dia mengeluh kepada Tuhannya, adalah tulisan yang terdahulu. Wa bitsalithi, pada tulisan yang ketiga, man la yubali min ayyi babin atahu rizqahu la yubali min ayyi abwabin nari adkhalahu Allah. Keempat tulisannya, orang yang tidak mempedulikan dari mana rezekinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mempedulikan dari pintu mana dia masuk neraka. Ini masalah rezekinya, karena peduli hasil dari mana. Jadi nanti Allah ta'ala kadang pedulinya juga, yang milih pintu neraka mana, lain usaha punya Tuhan. Wa bir rabi'in man ada khati'atan wa huwa yadhaku,
dakhalan nara wa huwa yabghi, akan orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi dengan hati yang senang sambil tertawa, pastilah neraka menunggunya dengan cucuran air mata tak henti-hentinya. Nggak maksiat tertawa-tawa, tapi kita nerakanya menungguinya, masuk ke dalamnya, menangisnya ada bampi-ampihan. Wa bil khamisi man kana akbaru hammihi asyahawatu naza'allahu khawfal akhirati min qalbihi. Yang kelima, orang yang disibukkan dengan memuaskan syahwatnya saja, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa takutnya pada negeri akhirat nanti. Min qalbihi, dari dalam hatinya. Wa bisadisi man tawadda'a li ghaniyin li ajli dunyahu asbaha wal faqru baina ainaihi. Yang kanan ini yang paling harap tulisannya, orang yang menjilat kepada orang yang kaya. Artinya apa? Tunduk merendah kepada orang kaya tadi, pasti kemiskinan selalu terbayang di kelopak matanya. Sudah tunduk dengan orang kaya tadi, maka di matanya kayak miskin terus. Usahanya lancar aja, tapi di matanya rasa miskin terus. Rasa ada terus tamahir, tunduk dengan orang kaya tadi. Bab fadil wudu, habis daripada membicarakan bab daripada musibah, bab daripada keutamaan al-wudu, berwudu. Qultu ya Rasulullah allamani, waktu itu ada seorang sahabat yang asalnya belum beragama Islam, masuk beragama Islam. Itu sahabat yang bernama Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah ini minta lajari lewat Rasulullah SAW masalah sembahyang tadi. Allamani mimma allamakallahu ta'ala, wahai Rasulullah, lajaru olehmu akan diriku ini daripada apa yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepada engkau. Qala, ujar Nabi, idza shallaita subha, apabila engkau sudah sembahyang subuh, ya Nabi, faqsur anis sholati, maka setelah sholat subuh tadi tidak ada melakukan sholat sunat tadi, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit satu atau dua tombak. Apabila matahari terbit satu atau dua tombak tadi, فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ مِنْهَا, karena matahari itu terbit satu dua tombak itu adalah munculnya dua tanduk syaitan pada waktu pagi hari. Wahina ingin ketika itu yasjudu lahal kufar, waktu itu di waktu pagi tadi orang kafir juga melakukan sujud karena naiknya munculnya dua tanduk syaitan. Fasalli, sembahyanglah olehmu, kata Nabi, wahai Abbasah, fa'idhatun, itulah yang dirakaman sembahyang isyraq tadi. Habis isyraq buha, fa'innaha sholata masyhudatun, karena semuanya sholat itu sudah disaksikan tadi. Mahsuratun hatta tusalli al-asra, sampai yang menunggu daripada sembahyang zuhur. Fa'idha sholat al-asra, jadi kembali Nabi melajari kepada sahabat Amr bin Abbasah, apabila engkau sudah melakukan sholat asar tadi, faqsur anis sholati, maka kata Nabi tidak ada melakukan sholat sunat habis asar, hatta taghrub asy-syamsu, sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari.
fa innaha taghrubu baina qarni syaitan, karena sungguhnya waktu terbenam matahari itu jangan lakukan sholat, artinya sebelum masuk waktu maghrib, karena waktu itu di antara terbenam matahari itu dua tanduk syaitan terbenam, dan bersamaan juga dengan sujudnya orang kafir tadi. Jadi waktu terbitnya matahari ada munculnya dua tanduk syaitan, orang kafir sujud juga, menyembah juga. Kemudian waktu matahari terbenam tadi terbenam dua tanduk syaitan, waktu itu orang kafir menyembah juga atau sujud juga. Makanya kita pada main baik. Qala qultu ya Nabi Allah, lalu paham daripadanya oleh si Amr bin Abbasah tadi. Setelah itu kata Nabi, masuklah waktu maghrib tadi. Karena ini menjadi lawan Nabi. Qultu ya Nabi Allah, kemudian aku kata Amr bin Abbasah, akhbirni anil wudu'i. Tanya aku pula kata Amr bin Abbasah, bagaimana mengenai wudu wahai Rasulullah. Artinya hanya soal Islam. Qala ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu, kata Nabi, tiada seseorang yang menyiapkan wudunya, thumma yatawaddahu, kemudian lalu dia berkumur-kumur, wa yastanshiqu, dan dia tadi menghirup air dalam hidungnya, masuk air dalam hidung, wa yastantiru, kemudian mengeluarkan banyak daripada hidungnya, illa kharajat khataya fihi, kecuali keluarlah dosa-dosa di mulut dan hidungnya, kata Nabi tadi. Kalau mendengar si Amr bin Abbasah sahabat tadi, karena yang telah jadi wudu Nabi. Wa khayashimihi ma'al ma'i, kemudian dia tadi diajarkan Nabi juga bahwasanya membasuh muka, thumma yaghsilu wajhahu, kemudian membasuh mukanya, kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, illa kharajat khataya wajhahu ma'al ma', kecuali keluarlah dosa-dosa wajahnya bersamaan dengan tetesan banyu berwudu tadi. Langsung barang Nabi kepada Amr bin Abbasah. Thumma yaghsilu yadahu ila al-mirfaqaini, kemudian Nabi mengajarkan lagi kepada Amr bin Abbasah tadi membasuh tangan sampai kedua sikunya, kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan wudu dilawan Nabi. Lalu kata Nabi, illa kharajat khataya yadaihi, kecuali adalah keluarlah dosa-dosa yang ada di tangannya, min atrafi anamilihi, sampai ke ujung-ujung jeriginya, ma'al ma'i, bersama gugur banyu tadi. Thumma yamsahu ra'sahu kama amara Allah Ta'ala, kemudian Nabi mengusap, menyapu sebagian kepala atau menyapu kepala, kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan lawan Nabi tadi. Lalu kata Nabi, illa kharajat khataya ra'sahu min atrafi syi'rihi ma'al ma'i, melainkan keluarlah dosa-dosanya dari kepalanya itu sampai ujung rambutnya bersama titik banyu tadi. Didengar oleh sahabat Amr bin Abbasah. Thumma yaghsilu qadamaihi ila ka'baini, kemudian Nabi membasuh kedua kaki sampai mata kakinya, kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan lawan Nabi tadi. Kata Nabi, illa kharajat khataya qadamaihi, melainkan keluarlah semua dosa-dosa di antara dua kakinya sampai ujung daripada jeriji kakinya, ma'al ma'i, bersama gugur banyu tadi. Thumma yaqumu, kemudian setelah itu dia berdiri, fayahmidullaha wa yas'alihi, dia memuji kepada Allah Ta'ala dan memuji kepada Allah Ta'ala juga, artinya berdoa habis berwudu berdiri. Thumma yarqa'u rak'ataini, kemudian dia melakukan sembahyang, ada sembahyang sunat wudu, illa insarafa, kecuali setelah dia selesai daripada sunat wudu tadi. Sunat wudu itu apabila sudah basah
habis berwudu langsung digawe sembahyang sunat wudunya selama masih basah, masih ada banyu riwayatnya di tangan dan di kaki tadi. Kemudian sembahyang sunat wudu. Setelah selesai sunat wudu tadi, min dunubihi kayami waladatuhu, maka keluarlah dosa-dosanya seperti baru lahir dari ibunya. Orang tahu kan sholat sunat wudu tadi, banyak sudah kering, baju di muha hilang, sembahyang sunat wudunya belum masuk ke tempat sembahyang, jadi sembahyang tahiyat di masjid lagi, ada lagi sunat wudu. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu hadatsana Muhammad bin al-Fadli hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Ismail bin Ja'far an al-Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma Allah ta'ala bil qadaya. Daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan sungguhnya Nabi bersabda ala adullukum, kata Nabi, apakah tidak aku tunjukkan kepada kalian amalan yang mampu melenyapkan dosanya dan meninggikan derajat kalian, wa tarfa'u bihi darajat. Qalu, sahabat tadi menjawab, bala ya Rasulullah, iki pun ya Rasulullah. Kata Nabi, isbahul wudu'i bi sayrati. Yang pertama kata Nabi, menyempurnakan wudu di saat kesulitan. Walaupun banyak kali mencari, tetap wudunya disempurnakan. Ya, tiga kali, atau menyempurnakan wudu pada waktu musim dingin, dan mencapai banyu itu menggigil, mencapai banyu seujung gaya menggigil itu dan kusuk-kusuk menggigilnya, tetap 3 kali ini, jangan sesekalinya. Itu namanya menyempurnakan wudu tadi. Yang kedua kata Nabi, wasabru ala makarihi, sabar atas yang tidak disenangi. Nah, kita tidak senangi, sabar melihatnya, sabar menahannya. Wa kathratul khata ila masjid, yang ketiga memperbanyak daripada langkah ke tempat sembahyang. Makanya menggawi sembahyang banyak langkahnya. Wa intizarus sholati ba'da sholati, kemudian kata Nabi, yang paling amalan yang paling mampu melihatkan dosa dan meninggikan derajat, menantikan sembahyang. Hatinya tertuju untuk melakukan sholat fardu berikutnya sesudah melakukan sholat fardu yang pertama. Hatinya menunggu sembahyang fardu antara maghrib dan isya, para waktunya. Punya isya dalam subuh jauh waktunya, kecuali anak menunggunya ada berguguringan. Yang awal juga kita dengan berguguringan. Kalau nunggu di rumah, di kamar nunggu waktu maghrib, atau nunggu waktu subuh, ya berguringan karena awal juga. Yang paling parah maghrib isya, yang paling parah sudah. Yang paling melenyapkan dosa kecil dan meninggikan derajat seseorang. Menunggu waktu sembahyang. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah juga meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, man bata dhahiran fi syi'ari dhahirin bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi fala yastayiqidu sa'atan min al-lail illa qala. Daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan Nabi bersabda, barang siapa yang adalah orang tadi, dia dalam tidur dalam keadaan berwudu. Batal tahiran, maksudnya bermalangan itu dalam keadaan suci, artinya orang itu dalam keadaan tidur dalam keadaan sucinya. Fi syi'arin tahirin, bersama sampai daripada bulu-bulu awaknya atau sampai daripada rambut-rambutnya. Bata ma'hu malakun, niscaya bermalaman juga olehnya malaikat. Jadi malaikat kada lebih jauh darinya.
fi syi'arihi, malaikat 4 jiwa hingga melawatnya, artinya kata jauh darinya, fi syi'arihi, pada bulu-bulunya, berparak lawan rambut-rambutnya oleh malaikat tadi. Fala yastayiqizu sa'atan minal laili, maka tidaklah bangun seseorang tadi, bangun di waktu malam. Maksudnya seorang tadi tak bangun di waktu malam, kata kami kan, bapak kami tadinya wudu pulang. Qala, malaikat berdoa. Qala al-malaku, berkata malaikat dengan berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Kata malaikat, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan yang ini. Malaikat, fa innahu bata dhahiran, karena sungguhnya dia tidur dalam keadaan suci tadi, tidur dalam keadaan berwudu. Dapat doanya malaikat. Yang mati musnahon al-bima. Yang mati juga kiasnya doa malaikat juga, ya Allah, matikanlah si fulan ida musnahon al-bima dari malaikat. Sudah disebutkan oleh Nabi. Wa Imran bin Abban qala ra'aitu Utsman bin Affan tawadda'a fa abragha al-ma'a 'ala yadayhi. Daripada Imran bin Abban menyebutkan, qala ra'aitu, adalah aku lihat Sayyidina Utsman bin Affan berwudu. Aku lihat berwudu Sayyidina Utsman bin Affan itu apa? Fa abragha al-ma'a 'ala yadayhi. Pertama, sedikit air dituangkan pada kedua tangannya. Fa'abrahul ma'ala yadayhi salatan, dituangkan sedikit air pada kedua tangan sedikit dan membasuhnya 3 kali. Faghasalahuma tsumma tamadmada, kemudian sedikit berkumur-kumur, artinya basuh tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup banyu 3 kali juga. Tamat ngomong wastan syaka salatan. Thumma qasala wajhahu, kemudian Sidin membasuh daripada wajah Sidin sebanyak 3 kali juga. Baik, kita juga ya. Thumma qasala yadahu al-yumna ila mirfaqaini, kemudian membasuh akan tangan Sidin sebelah kanan ila mirfaqaini, sampai sikunya salatan 3 kali. Thumma yusra salatan, kemudian tangan kirinya 3 kali sampai sikunya juga. Thumma masara bi ra'sihi, kemudian Sidin membasuh daripada atau menyapu daripada rambut kepala Sidin bi ra'sihi. Tidak disebut sini membasuh telinga, jadi basuh telinga itu adalah sunnah tadi. Tambahannya basuh telinga sunat. Kalau sunnah itu jangan ditinggalkan. Habis membasuh 2 tangan, kemudian apa lagi? Jangan ditinggalkan basuh telinga. Itu sunnah tadi. Tsumma ghasala qadamaihi, kemudian Sidin membasuh kedua kaki Sidin sampai mata kakinya 3 kali juga. Tsumma qala, kemudian Sidin Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah tawadda'a, Sidin berwudu, nahwa wudu'i, seperti aku berwudu ini. Artinya Sidin berwudu. Jadi saya berwudu Rasulullah, melihat Rasul berwudu, kemudian belajar Sidin. Lalu dikatakan Sidin, hadza tsumma qala, inilah yang aku ucapkan, kata Sayyidina Utsman tadi. Qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang ada dia berwudu seperti wudu ini. Tsumma shalla ini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat sampai sudah wudu. La yuhadditsu nafsahu bihima, yang adalah tidaklah dia tadi yuhadditsu nafsahu bihima, tidaklah membatalkan dirinya pada keduanya tadi, atau tidaklah dia berbicara pada waktu hendak melakukan sembahyang dulu tadi bisyai'in, dengan perkara-perkara dunia. Ada padanya langsung sembahyang dulu. Ghafarallahu ma taqaddama, niscaya diampuni baginya dosa yang telah lalu dan dosa yang terdahulu, dan dosa wa ma ta'akhkhara, yang telah lalu, telah akan datang. Jadi terbatas hilang pahala sunnah daripada sembahyang sunnah dulunya. Habis wudu langsung menggawe sunat wudu.
hendak. Ya tak harus hendak aja. Wa rawa Thawban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa la tuhsu wa'lamu anna khairal amali as-salatu. Daripada Thawban, sahabat Thawban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala istaqimu ujar Nabi, istaqimu istiqomahlah oleh ujar Nabi dalam melakukan amal tadi, dalam melakukan pekerjaan istiqomahlah, wala tuhsu dan janganlah dihitung-hitung berapa sudah menggawe amal, jangan dihitung banyaknya. Wa'lamu anna khairu a'malikum, katakanlah oleh kata Nabi, sungguhnya sebaik-baik daripada amal kalian itu as-salatu, itu adalah salat atau sembahyang. Wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'minun, dan tiadalah yang kuat memelihara wudu itu kecuali orang yang beriman. Karena wudu itu adalah akhlak orang beriman. Jadi bila orang Islam berwudu termasuk akhlak orang beriman. Tadi kalau pada menggawe sembahyang, saya tulak mana-mana wudu, tapi jalanan wudu juga, tapi tinggal karena akhlak orang beriman kata Nabi. Man qala ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam tuhsu ya'ina taqdiru ala dzalika illa bil juhdi. Maksudnya tidak, janganlah dihitung keuntungan daripada amal kau tadi dengan sabar wudu itu apa? La taqdiru, kalian tak akan bisa melakukan menghitung daripada amal kalian itu illa bil juhdi, kecuali dengan apa? Ada himmahnya, kesungguhannya. Maksudnya apa? Setiap perbuatan amal kita itu ada kesungguhannya, ada himmahnya. Yang boleh ada awalnya. Yuqalu lan taqdiru an ta'adu thawaba min man istaqama al-iman wa ta'ati, wa ma'na qawli la yuhafizu 'ala al-wudu illa mu'minun yani dawam 'ala al-wudu. Maksudnya tidaklah melihara berwudu itu kecuali orang beriman. Maksudnya apa? Ad-dawamu artinya terus-menerus, 'ala al-wudu atas berwudu itu termasuk akhlaknya orang beriman. Jadi walaupun batal berwudu pula. Bayang bagi lil mu'minin, maka seyogyanya bagi orang beriman ayakunan naharu, bahwasanya setiap siangnya kullaha 'alal wudu'i, atas berwudu juga. Wa yanamu bil laili, dan ketika dia kuring tidur di waktu malam 'alal wudu'i, dia berwudu juga. Fa innahu rahmatullahi, karena sungguhnya berwudu itu rahmatullahi, adalah orang itu disayangi Tuhan, disayangi Allah, dikasihi Allah. Misalnya dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ala idza fa'ala dzalika yuhibbu Allah, selain disayangi, selain dikasihi Tuhan, yuhibbu al-hafazatu, dia tadi disukai, disenangi oleh malaikat hafazah, yang menjaga kanan kiri. Hafazah, malaikat hafazah pun senang karena Allah Ta'ala senang juga, karena malaikat hafazah senang. Wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla, sedang senantiasalah yang demikian itu para malaikat selalu menjaganya dalam keadaan aman. Bunyatnya sampai ajalnya juga, ya ada awalnya sudah habis wudu mati, nanti sudah sampai ajalnya. Selama ajalnya sampai tadi, orang dalam keadaan berwudu tadi selalu mendapatkan keamanan, dijaga oleh malaikat hafazah. Qala al-faqihu rahimahullah ta'ala, itulah daripada keutamaan wudu. Qala al-faqihu yang bagil walil ladzi yatawaddau, jadi pakar kitab Syekh Abdullah As-Sam'ani menyebutkan sepantasnya lah lil ladzi yatawaddau, bagi orang yang mengambil wudu tadi, an yakuna wudu'uhu ma'a ta'zim, bahwasanya wudunya tadi beserta membesarkan
orang yang diwuduinya itu Allah. Membesarkan orang yang diwuduinya, kalau kita berwudu sekalian menghadap Allah Ta'ala tadi. Membesarkan Allah Ta'ala, ya'lamu anna yuridu ziyarata rabbih, karena dia tahu ketika habis berwudu tadi dia hendak berziarah menghadap Tuhannya. Bayang bagi an yatuba, maka seyogianya lah mulailah dengan berwudu itu dia seakan-akan bertaubat min jami'i dzunubi, dari semua dosa-dosanya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ghusla bil ma'i alamatun li ghaslihi min adz-dzunub, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan basuhan dengan air itu menjadi tanda li ghaslihi, karena membasuhnya min adz-dzunub, daripada segala dosa. Bayang bagian yabda'a bismillah ta'ala, maka sebatasnya lah dimulai ketika manggil bayu tadi dengan menyebut basmalah, menyebut bismillah tadi. Wa idza tamadmadha wastanshaqa, apabila dia menghirup banyu, berkumur-kumur menghirup airnya. Kemudian yang silupahu min ghaibati, adalah dia membasuh mulutnya, nanti berkumur tadi membasuh mulutnya dari dusta, dari riba, minal ghibati wal kadhibi, dan dari dusta. Karena wasalahu bil ma, sebagaimana dibasuh dengan air tadi. Wa yusabbihuhu wa idza ghasala wajhahu, dan apabila dia membasuh akan wajahnya, yasiluhu minan nazaril, seakan-akan dia tadi membasuh dari pandangan yang dilarang agama. Wa kadzalika fi sa'il a'dha, seperti itu pula pada yang dibasuh seluruh anggota wudu tadi. Faida qaraba min wudu'ihi, apabila sudah selesai daripada wudunya, ya Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ucapannya apa? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebelum berdiri habis basuh dua batis. Wa yakhtimu bi khatimin thumma yudau tahta al-arsy falam yaksir hatta yarfa'u yawmal qiyamati, adalah setelah dibaca doa yang tadi sebelum berdiri oleh seseorang yang habis wudu itu, ditutup stempelnya, lalu diletakkan di bawah arsy bacaannya tadi oleh seseorang, tidak dibuka hingga nanti di hari kiamat diserahkan kepada orangnya bacanya tadi. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebelum berdiri menghadap kiblat berdoa. Kemudian setelah selesai daripadanya itu, riwayat daripada Uqbah bin Amir bin Umar bin Khattab menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ujar Nabi, idza qara ahadukum, apabila telah selesai salah seorang kalian daripada wudunya, maqala, dia berdoa dengan menghadap kiblatnya. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu juga. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati, niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, adalah dia masuk dari pintunya tadi, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Nah, panjangnya begini juga, tapi di dalam ringkasnya dibaca oleh Nabi. Jadi nantinya setelah di hari kiamat kena dibukakan pintunya 8 pintu surga, dan disuruh masuk, pilih dari pintu mana yang dia masuki tadi. Suruh itu nyaman banget bawahnya. Mereka masuk pintu surga mana, pilih aja kan.
namanya disuruh pilih terserah memilih. Lain halnya kalau jika masuk pintu ini aja, nah kalau disuruh pilih itu mana aja pilih, pilih pintu para nabi, ya masuk pintu nabi ya kita pilih. Anak masuk pintu surga Firdaus, sudah masuk sana karena permintaannya. Kemudian semuanya Abi rahimahullah ada Ibrahim bin Nasr ada sama Nabi Mus'ad al-Faruq cukup. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala rezeki kita sama Ta'ala mati husnul khotimah, dijauhkan daripada suul khotimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga Firdaus, mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum beribadah manzilah makanan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bi din wa ala thabit. Allahumma barik lana bi din wa ala thabit. Lana bi din wa ala thabit. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yudhilul hadi wa la wasila la wasila illallah.